Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Pendidikan Agama Islam Online kelas 4. Temanya masih tema 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran, silahkan berdoa terlebih dahulu, doa sebelum belajar. Cukup, terima kasih. Semoga dengan kita berdoa sebelum belajar, pembelajaran pada hari ini dapat kita terima dengan baik. Pada pertemuan yang telah lalu, Bu Guru telah menjelaskan dan memaparkan materi tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat? Baik, kalau lupa bisa dilihat kembali videonya di channel YouTube Bu Guru. Kemarin Bu Guru telah menjelaskan kurang lebih tentang Asmaul Husna. Ada Al-Basir yang artinya Maha Melihat, Al-Adlu yang artinya Maha Adil, Al-Azimi yang artinya Maha Agung, ya. Nah, pada pertemuan PAI online kali ini, Bu Guru akan menjelaskan tentang iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah itu masuk rukun iman yang keberapa? Di sini sudah dijelaskan. Iman kepada Rasul Allah merupakan rukun iman yang keempat. Beriman kepada Rasul itu artinya kita meyakini dengan sebenar-benarnya bahwa para Rasul itu utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi wahyu untuk menjadi pedoman umatnya. Baik, nama-nama Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala jumlahnya ada 25. Yang pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang kedua Nabi Idris alaihi salam, yang ketiga Nabi Nuh alaihi salam, yang keempat Nabi Hud alaihi salam, yang kelima Nabi Soleh alaihi salam, yang keenam Nabi Ibrahim alaihi salam, yang ketujuh Nabi Lut alaihi salam, yang kedelapan Nabi Ismail alaihi salam, yang kesembilan Nabi Ishak alaihi salam, yang kesepuluh Nabi Yakub alaihi salam, 11 Nabi Yusuf alaihi salam, 12 Nabi Ayub alaihi salam, 13 Nabi Zulkifli alaihi salam, 14 Nabi Syuaib alaihi salam, 15 Nabi Musa alaihi salam, 16 Nabi Harun alaihi salam, 17 Nabi Dawud alaihi salam, 18 Nabi Sulaiman alaihi salam, 19 Nabi Ilyas alaihi salam, 20 Nabi Ilyasa alaihi salam, 21 Nabi Yunus alaihi salam, 22 Nabi Zakaria alaihi salam, 23 Nabi Yahya alaihi salam, 24 Nabi Isa alaihi salam, dan yang terakhir 25 yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan kalian hafalkan 25 Nabi dan Rasul. Boleh menggunakan lagu, ya. Insya Allah pertemuan yang akan datang Bu Guru sisipkan contoh satu lagu untuk mudah menghafalkan 25 Nabi dan Rasul. Sekarang kita pelajari perbedaan Nabi dan Rasul. Ternyata Nabi dan Rasul itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Perbedaannya di mana? Yang pertama, Nabi, kita membahas Nabi dulu. Nabi itu berasal dari kata naba, artinya itu ditinggikan. Jadi Nabi itu seorang laki-laki, ya, tidak ada Nabi perempuan, ya, laki-laki
yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Jadi kalau nabi itu mendapatkan wahyu tapi untuk dirinya sendiri karena tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Selanjutnya, sekarang kita membahas tentang Rasul. Kalau Rasul itu berasal dari kata arsala, artinya itu mengutus seorang laki-laki yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Nah, jadi kalau Rasul itu artinya mengutus. Kalau Nabi itu artinya yang ditinggikan. Kalau Rasul berasal dari kata arsala. Arsala ini artinya mengutus. Kalau Nabi itu berasal dari kata na'ba yang artinya itu ditinggikan. Kalau penjelasan lebih panjangnya, kalau Nabi seorang laki-laki yang ditinggikan derajatnya, tetapi tidak ada perintah untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul itu seorang laki-laki juga yang diutus oleh Allah juga untuk menyampaikan wahyu yang diterima kepada umat manusia. Sekarang Bu Guru punya tabel. Di sini itu lebih jelas perbedaan antara nabi dan rasul. Yang pertama, kalau nabi itu belum tentu rasul. Tapi kalau rasul itu sudah pasti dia seorang nabi. Yang kedua, nabi itu tidak memiliki sifat tablik. Tablik itu artinya apa? Menyampaikan. Kalau rasul itu memiliki sifat tablik. Ya, yang ketiga, nabi itu memiliki 3 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, dan fatonah. Kalau rasul itu memiliki 4 sifat wajib, yaitu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang keempat, kalau nabi itu bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau rasul bertugas menyampaikan wahyu untuk dirinya sendiri dan orang lain. Kalau nabi yang terakhir ya, itu tidak memiliki umat. Kalau rasul dia memiliki umat. Bagaimana? Sampai di sini lebih jelas perbedaan antara nabi dan rasul. Nah, tadi kita sudah membahas tentang perbedaannya. Sekarang kita membahas tentang persamaannya. Yang pertama, kalau nabi dan rasul itu sama-sama laki-laki. Jadi nabi ya jenis kelaminnya laki-laki, rasul juga jenis kelaminnya laki-laki. Tidak ada nabi atau rasul yang berjenis kelamin perempuan. Yang kedua, nabi dan rasul itu sama-sama mendapat wahyu Allah. Yang ketiga, nabi dan rasul itu pasti mengesahkan Allah, hanya menyembah Allah dan hanya mengakui Tuhan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, persamaan yang keempat yaitu memiliki sifat maksum. Maksum itu apa? Sifat maksum itu adalah sifat yang terjaga dari perbuatan dosa. Selanjutnya yang kelima itu menghadapi kehidupan sebagaimana layaknya manusia. Jadi nabi dan rasul itu dia itu punya kehidupan yang sama seperti kita. Mereka ya makan, mereka ya minum, mereka juga bekerja, belajar, dan lain-lain seperti itu. Kemudian Nabi Muhammad itu kan penutup para nabi ya. Jadi setelah Nabi Muhammad itu tidak ada lagi yang tidak ada nabi dan rasul ya. Jadi ketika ada seseorang atau siapapun yang mengaku sebagai nabi, maka itu disebut nabi palsu dan ajarannya pasti sesat. Baik, pembelajaran PAI online pada pertemuan kali ini Bu Guru cukupkan. Sampai jumpa kembali di pertemuan yang selanjutnya. Kita masih membahas tentang tema 2 namun dengan materi yang berbeda. Silahkan kalian catat poin-poin penting yang Bu Guru sampaikan di video ini. Kalian catat di buku tulis Pendidikan Agama Islammu. Tapi catatan itu tidak untuk difoto, tapi catatan itu akan berguna bagi kalian nanti
ketika suatu saat Bu Guru akan mengadakan penilaian harian tema 2. Bisa dipahami? Baik, di situ sudah ada keterangan ya, belum ada tugas yang harus dikirim. Tugasnya hanya mencatat tapi tidak untuk dikirim. Baik, Bu Guru tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.